Menyadari kata, imut itu, Hua Lingye seketika kaget. Dan lagi, saat ini hatinya tergerak, ternyata meskipun dia dulu membenci Mu Yao, tapi feromon itu dengan jelas memberitahunya bahwa Mu Yao sudah berbeda. Hua Lingye sebenarnya ingin sekali menyentuh rambut Mu Yao, tapi perasaan tubuhnya yang dulu menolak untuk mendekat masih ada. Dia menahan diri untuk tidak menyentuhnya, tapi bibirnya bergerak dan berkata pelan. Tidak apa-apa, kau mau pegang seperti apapun boleh. Mu Yao tertegun, mendongak menatap Hua Lingye, dan seketika bertemu dengan matanya yang indah dan memikat. Ternyata dia tidak berpikir untuk membalas dendam di sini. Mu Yao perlahan menghela napas lega. Baiklah, sepertinya kontrak suami bis mengikatnya sehingga dia tidak berani melakukan apapun padaku. Tapi aku juga harus menjaga diri, jangan sampai setelah kontrak lepas nanti mereka berbalik membalas dendam. Mu Yao tidak percaya, dengan begitu banyak perbuatan jahat yang dilakukan pemilik asli, jika dia menjadi para suami bis itu, dia pasti sudah memotong-motong pemilik asli menjadi 8 bagian untuk balas dendam. Jadi dia sebenarnya sangat memahami perasaan mereka. Kemudian Hua Lingye kembali berubah menjadi wujud bis, lalu menggunakan ekor rubahnya untuk menggulung Mu Yao dengan hati-hati dan meletakkannya kembali di punggungnya. Baru saja dia hendak bergerak, Mu Yao berseru. Tunggu sebentar, turunkan aku dulu. Mu Yao turun dari tubuh Hua Lingye dan mendekati sebatang pohon tak jauh dari sana. Apakah ini pohon gandum? Di atasnya penuh dengan bulir-bulir gandum besar berwarna kuning kemasan. Mu Yao awalnya ragu apakah dia salah lihat, tapi setelah melihat dengan teliti, bulir-bulir gandum itu memang gandum. Nanti dia bisa makan makanan dari tepung. Mu Yao sangat senang dan bersemangat. Tapi Hua Lingye sama sekali tidak tahu apa itu gandum, dia hanya tahu saat ini Mu Yao sangat senang. Mu Yao langsung memasukkan gandum ke dalam ruang dimensi. Melihat gandum yang tiba-tiba menghilang, Hua Lingye seketika terdiam, hatinya bergejolak hebat. Ini kekuatan ruang dimensi, atau kekuatan ganda, sungguh luar biasa. Apakah ini masih betina jahat dan tidak berguna dari kota kerajaan bis itu? Sambil merasa terkejut, dia juga takut Mu Yao kembali ke sifat aslinya. Mu Yao melihat ekspresi rumit rubah jahat itu dan bertanya dengan khawatir. Ada apa? Tidak apa-apa, apa yang istri tuan butuhkan, Lingye bisa bantu. Selama dia terus normal seperti ini, apapun yang dia butuhkan, Hua Lingye bersedia melakukannya. Tuan rumah, 60 meter ke kanan ada sawi putih. Sawi putih besar. Mata Mu Yao semakin berbinar. Dia cepat-cepat melihat ke arah sana, dan benar saja melihat ladang sawi putih. Meskipun tidak banyak, tapi ini sudah cukup. Kali ini Mu Yao membawa pisau tulang dan mulai menggali sawi putih dengan penuh semangat. Melihat sawi putih besar ini, isi kepala Mu Yao penuh dengan berbagai makanan enak. Pangsit, wonton, pei isi, dan makanan lainnya. Dengan bantuan Hua Lingye, ladang sawi putih ini dengan cepat digali semua. Mu Yao memasukkan semuanya ke dalam ruang dimensi. Setelah itu, Hua Lingye dengan alami berubah ke wujud aslinya, terus membawa Mu Yao masuk lebih dalam ke hutan. Tak lama kemudian, Mu Yao mencium aroma obat yang kuat. Mendongak, dia melihat berbagai macam tanaman obat di lembah itu. Hua Lingye segera mengingatkan. Di sini ada beberapa tanaman obat yang beracun, tidak boleh sembarangan disentuh. Dulu ada binatang liar yang tidak sengaja masuk ke sini dan langsung mati keracunan di tempat. Aku tahu, tenang saja, aku mengerti. Meskipun dia tidak kenal, tapi sistem kenal. Tanaman obat yang tidak dikenal bisa dibantu identifikasi oleh sistem spasial. Tidak jauh dari sana, dia menemukan beberapa tanaman herbal yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Hua Lingye memperhatikannya dengan teliti, takut dia tiba-tiba keracunan. Saat Mu Yao menoleh, dia berpas-pasan dengan tatapan khawatir Hua Lingye. Hua Lingye, ayo kita makan siang. Aku bawa ubi jalar di ruang dimensi, bisa bakar ubi jalar. Istri tuan tunggu di sini,
jangan kemana-mana. Aku akan berburu sedikit di sekitar sini. Hua Lingye masih tidak tenang, jadi dia langsung berubah menjadi wujud rubah dan menyebarkan beberapa bulu rubah di sekeliling. Aku sudah menyebarkan auraku di sekitar. Kalau ada bahaya aku akan segera datang. Mu Yao tertegun sejenak. Tak lama setelah Hua Lingye pergi, tiba-tiba terdengar suara tawa mengejek yang dingin di udara. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Mu Yao secara naluriah menjadi waspada. Dia melihat ke sekeliling tapi tidak menemukan apa-apa. Sistem, kau menemukan sesuatu tidak? Tuan rumah, aku tidak menemukan apa-apa. Hanya tanaman obat di kaki tuan rumah ini beracun tidak boleh disentuh. Aku mendengar suara dingin, suara itu mengandung niat membunuh, membuatku secara naluriah merasa bahaya. Aku curiga itu adalah 5 suami bis yang sebelumnya di kota kerajaan bis yang ingin membunuhku. Tuan rumah tenang saja, aku adalah sistem spasial, aku bisa melindungimu. Tidak masalah, paling buruk pakai cara itu untuk menaikkan level dengan cepat. Sistem spasial tahu apa yang ingin dilakukan tuan rumah. Tuan rumah, jika memaksa menyerap aura tanaman di sekitar untuk menaikkan kekuatan, tubuhmu tidak akan kuat menanggungnya, mudah meledak dan mati. Kalaupun bisa menanggungnya, tuan rumah juga akan menderita efek samping. Tubuh tuan rumah akan menjadi sangat lemah dan butuh waktu lama untuk pulih. Sistem spasial menghibur. Tuan rumah jangan takut, aku tadi merasakan suami rubah ekor 9 itu meninggalkan kekuatan jiwanya di bulu rubah yang disebar di sekitar. Kalau kau dalam bahaya dia akan segera kembali. Aku tidak berharap mereka akan kembali melindungiku. Mereka sangat membenciku. Tepat saat itu, seekor burung raksasa hitam berparuh tajam menyerang Mu Yao. Tapi serangan itu tiba-tiba dipantulkan kembali oleh cahaya merah. Mu Yao menunjukkan ekspresi terkejut. Bulu rubah ini benar-benar mengandung kekuatan, seperti perisai yang bisa melindunginya dari ancaman. Jadi Hua Lingye benar-benar melindunginya. Burung raksasa berparuh tajam itu setelah terpental kembali, berputar dan menukik lagi. Mu Yao mengerahkan kekuatan di tubuhnya, satu tangan memegang pisau tulang bersiap melindungi diri, tangan lainnya mulai menyerap aura tanaman di sekitar dengan cepat. Saat ini darah di tubuhnya seolah bergejolak. Tapi tepat saat itu, sebuah anak panah berapi langsung menembus tubuh burung raksasa yang menyerangnya. Bersamaan dengan itu, Hua Lingye mendarat di depannya, melindunginya di belakang. 9 ekornya keluar serentak, mengurungnya di tengah membentuk posisi perlindungan, menghalangi semua serangan untuknya. Melihat sosok Hua Lingye, Mu Yao tertegun. Dia benar-benar kembali. Hua Lingye tidak banyak bicara, langsung berdiri tegak. Di udara tiba-tiba muncul 2 ekor burung raksasa hitam berparuh tajam lagi. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Hua Lingye sambil melindungi Mu Yao, sambil menarik busur memanah. Salah satu burung raksasa berubah menjadi wujud manusia dan berkata dengan tajam. Hua Lingye, tubuhmu terkena racun api. Jika memaksa menggunakan kekuatan sihir bertarung dengan kami, nanti alam spiritualmu akan mengamuk dan kacau. Kalau tidak mati ya cacat. Cuma demi melindungi satu betina jahat ini, sungguh tidak sepadan. Tuan kami punya teknik rahasia untuk menahan kontrak suami bis. Kalau dia mati, kalian tidak akan mati. Jadi selama kau bekerja sama dengan kami, tuanku pasti akan memberikan teknik rahasia itu. Mendengar itu wajah Mu Yao berubah pucat. Dia tidak mau menggantungkan keselamatannya pada orang lain. Dia bersiap menaikkan kekuatan secara paksa. Seiring aura alam berkumpul cepat di telapak tangannya, hanya butuh beberapa waktu, bahkan jika Hua Lingye mau membunuhnya, dia bisa menahannya. Namun jawaban untuk lawan adalah tawa dingin Hua Lingye. Dia adalah istri tuanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Belum selesai bicara, Hua Lingye segera menarik busur di tangannya, lalu memaksakan diri menggerakkan racun api di tubuhnya. Mu Yao menatap kosong pada aura api yang panas itu. Saat ini, meskipun hanya punggungnya, dia terlihat begitu indah.
Burung raksasa itu seketika ditelan api dan menjadi abu. Hua Lingye saat ini berusaha keras mengendalikan diri agar tidak mengamuk. Tapi rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya gemetar. Pergi, jangan mendekatiku, aku akan melukaimu. Melihat Hua Lingye yang seperti ini, Mu Yao agak tergerak. Aku tidak akan lari, juga tidak akan pergi. Kau jadi begini demi menyelamatkanku. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Meskipun dia bukan orang baik, tapi dia menghargai kebaikan orang lain. Saat ini Hua Lingye masih memiliki sedikit kesadaran. Mendengar kata-kata ini, mata rubahnya seketika bergetar. Apakah dia tidak salah dengar? Dengan pandangan kabur, Hua Lingye menatap ekspresi serius Mu Yao. Selanjutnya, Mu Yao melangkah maju, dengan hati-hati mengulurkan tangan meletakkannya di kepalanya. Sesaat kemudian, dia melepaskan kekuatan penyembuhnya tanpa ragu, memasukkannya ke dalam tubuh Hua Lingye. Selanjutnya Mu Yao masuk ke dalam alam spiritualnya. Namun dia hanya melihat seekor anak rubah kecil meringkuk di sudut, membiarkan orang lain membuli dan memukulnya. Si bulu merah rendahan, benda memalukan. Banyak orang sedang memukul dan menendangnya. Pemandangan tiba-tiba berubah lagi. Terlihat Hua Lingye berlutut di depan pintu. Sampah, sampah tidak berguna. Yang paling dibenci kepala keluarga adalah kau dan ayahmu. Melihat adegan ini, hati Mu Yao terasa seperti diremas. Ternyata dia mengalami hal-hal seperti ini. Mu Yao ingin melindunginya, tapi seolah ada dinding penghalang yang memisahkannya di luar. Dia menerjang berkali-kali tapi tidak berhasil. Sampai kali ini, Mu Yao berhasil menembus penghalang itu. Dia berjongkok dan menggendongnya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, mulai sekarang semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dia menyalurkan seluruh kekuatan elemen kayu di tubuhnya ke tubuh Hua Lingye. Di saat Hua Lingye putus asa, mengira akan mati di tengah badai salju, tiba-tiba di halaman muncul seberkas cahaya. Dari dalam cahaya itu berjalan seorang wanita. Dia seperti peri langit dan bumi. Dia tersenyum padanya, sehangat sinar matahari, membuatnya tak tahan ingin mendekat dan terus mendekat. Seiring cahaya hangat menyelimutinya, alam spiritualnya perlahan diperbaiki. Seolah badai salju menghilang, alam spiritualnya dikelilingi kehangatan matahari. Wujud spiritual rubah merah ekor 9 tanpa sadar melilitnya, memeluknya erat. Ekor rubah sepertinya melilit dari kakinya ke atas. Mata rubahnya memancarkan aura memikat. Mu Yao hanya merasa seluruh tubuhnya merinding hebat. Tidak, sensasi geli dan gemetar di tubuh ini membuat Mu Yao benar-benar tidak tahan. Mata rubah Hua Lingye sedikit melengkung, tatapannya membawa kerinduan yang sangat dalam. Itu adalah kerinduan naluriah padanya, ingin mendekat. Hua Lingye, sadarlah, bukankah kau membenciku? Kau lihat aku siapa? Mu Yao ingin menghindar dengan cepat tapi tidak berguna. Tidak bisa, jangan gigit. Kepalanya jatuh di leher Mu Yao. Bulu mata Mu Yao bergetar ringan. Tapi rasa sakit yang dibayangkan tidak ada, hanya terasa napas hangat jatuh di lehernya. Mu Yao mana pernah mengalami situasi seperti ini, seluruh tubuhnya langsung lemas. Hua Lingye. Mu Yao tidak menyangka saat ini dia memanggil namanya, suaranya begitu lembut dan manja seolah sedang merajuk. Tidak, ini sama sekali bukan suaranya, dia tidak mengakuinya. Mu Yao seketika menutup mulut. Dia merasa kalau terus begini, dirinya akan ditelan habis oleh Hua Lingye di dalam alam spiritual. Mu Yao kembali menyalurkan kekuatan elemen kayu sampai tatapan Hua Lingye menjadi tenang. Mu Yao keluar dari alam spiritualnya. Tapi karena konsumsi kekuatan terlalu banyak, saat kesadarannya keluar dari alam spiritual, kakinya lemas, tidak bisa berdiri tegak dan langsung jatuh. Dan saat ini Hua Lingye yang sudah sadar dan tubuhnya kembali menjadi wujud manusia, langsung menangkap dan memeluk Mu Yao. Istri Tuan hati-hati. Memeluk seperti ini sebenarnya langsung mendekap orang ke dalam pelukan. Saat Hua Lingye menunduk menatap Mu Yao, matanya memancarkan warna lembut dan penuh kasih sayang.
Feromon yang dia cium sebelumnya tidak salah. Mu Yao memang berbeda. Di dasar mata Hua Lingye ada aura yang tertahan, memeluknya sampai tidak rela melepaskan. Mu Yao sedikit mendorong dadanya, merasakan otot perut yang nyata dan bertenaga di bawah tangannya. Tangannya seperti kena panas, buru-buru ditarik kembali. Kau lepaskan aku dulu. Saat ini sistem spasial berkata, Tuan rumah, biarkan dia memeluk. Aku naik level. Ladang bertambah luas 1 kali lipat, dan muncul mata air spiritual kecil. Mendengar air spiritual, hati Mu Yao tergerak. Air spiritual tidak hanya bisa memulihkan kekuatan, tapi juga bisa membantu menghilangkan racun di tubuhnya sendiri. Sistem bisa membaca pikiran Mu Yao. Asalkan tuan rumah sering kontak intim dengan suami bis, air spiritual akan bertambah. Hua Lingye yang sedang memeluk Mu Yao, mendengar dia minta dilepaskan, dalam hati Hua Lingye entah kenapa sangat tidak rela melepaskannya. Kau sekarang bagaimana perasaan tubuhmu? Pemulihannya bagaimana? Lalu api di tubuhmu itu kenapa? Hua Lingye teringat hal itu, wajahnya seketika menunjukkan ekspresi pahit. Keluarga Su di kota kerajaan Bis menanamkan racun api di tubuhku untuk mempermudah mengendalikan Mu Yao. Seolah teringat sesuatu, dia berkata, Maaf, dulu karena sebabku, kau terpaksa menikah ke sini menjadi suami bisku. Kau menderita. Hua Lingye dengan lembut membelai rambut Mu Yao. Bukan salahmu, saat itu meninggalkan keluarga Su adalah pilihan yang baik bagiku. Kau tenang saja, setelah kekuatanku bertambah nanti, aku bisa sepenuhnya mengeluarkan racun api untukmu. Sekarang hanya bisa membantumu menghilangkannya sedikit demi sedikit. Melihat Hua Lingye yang sehari-hari tampak seperti orang yang tidak punya masalah, sulit membayangkan bagaimana dia menahan siksaan rasa sakit racun api. Tatapan Mu Yao bersih, jernih, dan tulus. Hati Hua Lingye sudah sangat terguncang. Dia saat ini tidak tahan untuk mengulurkan tangan memeluk Mu Yao lagi. Kali ini memeluknya sangat erat, seperti ingin meremasnya masuk ke dalam hati. Istri Tuan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini selain bilang terima kasih, Hua Lingye tidak tahu harus bilang apa. Karena terlalu emosional, mata rubahnya terwarnai sedikit warna merah yang liar dan memikat. Ujung matanya bergerak sedikit saja sudah memberi kesan menggoda jiwa. Meskipun memeluk bisa membuat ruang dimensi naik level, tapi setelah naik level, memeluk terus begini juga tidak ada efeknya. Waktu juga sudah tidak pagi. Sore ini memetik sedikit tanaman obat lalu bisa pulang lebih awal. Mendengar kata-kata ini, Hua Lingye baru melepaskannya dengan berat hati. Istri Tuan pasti lapar, kan? Aku berburu 2 ekor ayam hutan, sebentar lagi kita makan sama-sama. Mata Mu Yao langsung berbinar. Melihat mata Mu Yao berbinar, berarti di sekitar sini mungkin masih ada ayam hutan. Benar saja, setelah berkeliling sebentar, sistem spasial tiba-tiba bersemangat. Tuan rumah, jalan lagi 100 meter ke depan, di semak-semak bawah pohon itu ada telur ayam hutan. Mu Yao menuju ke arah itu, dan benar saja menemukan telur ayam hutan. Bawa ini dulu pulang, asalkan suhunya cukup, bisa ditetaskan jadi anak ayam di rumah. Setelah Hua Lingye membersihkan ayam, dia berniat membakarnya dengan api. Mu Yao mengeluarkan jamur yang dipetik kemarin dari ruang dimensi, juga bawang dan jahe, lalu memasukkannya ke dalam perut ayam. Lalu mengeluarkan bumbu dari ruang dimensi, melumurkannya. Memetik selembar daun teratai bersih untuk membungkusnya, lalu melapisinya dengan lumpur di luarnya. Setelah itu gali lubang, nyalakan api, panggang sampai matang baru dimakan. Hua Lingye merasa sangat aneh, tapi melihat Mu Yao begitu bersemangat, dia ikuti saja apa katanya. Setelah siap, Hua Lingye mengendalikan kekuatan elemen apinya untuk memanggang. Saat dipanggang, aroma yang kuat menyebar keluar. Hua Lingye awalnya tidak merasa lapar karena terbiasa tidak makan siang, tapi saat ini mencium baunya, nafsu makannya terpancing keluar. Setelah matang,
Hua Lingye mengikuti instruksi Mu Yao membuka lapisan lumpurnya. Saat ini daging ayam masih sangat panas. Mu Yao mencium aromanya, menatap ayam pengemis itu dengan mata berbinar. Hua Lingye melihat tingkahnya, merasa istri tuan saat ini begitu imut hingga membuat hatinya seketika menjadi lembut. Hua Lingye dengan sayang dan hati-hati, menggunakan pisau kecil bersih untuk memotong sepotong daging. Dia meletakkannya di atas daun teratai bersih, menggunakan kekuatannya untuk mengontrol suhu agar pas, lalu menyerahkannya pada Mu Yao. Hua Lingye kini melihat Mu Yao makan, dia merawatnya dengan teliti. Saat ini dia benar-benar lupa bahwa sebelumnya dia ingin pergi. Mu Yao mendekat, memegang dengan daun teratai dan menggigit daging ayam itu. Seketika mulutnya penuh dengan aroma lesat. Mata Mu Yao melengkung tersenyum, seolah penuh dengan sinar matahari, jernih dan hangat. Hua Lingye menunduk menatap Mu Yao, melihat di sudut bibirnya yang merah ada sedikit sisa daging ayam. Mu Yao merasakan tatapan Hua Lingye, mendongak menatapnya, tapi langsung bertemu dengan mata rubahnya yang berkilau memikat. Kenapa? Apa ada sesuatu di wajahku? Mu Yao meraba pipinya dengan tangan, merasa tidak ada apa-apa. Lalu dia menjulurkan lidah menjilat bibirnya pelan, merasa juga tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu gerakan ini membuat mata Hua Lingye menggelap. Jakunnya bergerak naik turun, memunculkan warna hasrat yang samar. Tidak apa-apa, jangan bergerak. Saat ini suara Hua Lingye rendah, elegan, dan membawa aura yang menggoda. Lalu dia mendekat, mengulurkan jari-jarinya yang panjang seperti giok dan beruas rapi, dengan lembut mengusap sisa daging di sudut bibirnya. Jari itu menyapu bibirnya, membuat Mu Yao merasa bibirnya kesemutan. Rasa baal seperti arus listrik seolah merambat melalui bibir. Jantung Mu Yao berdetak kencang. Sensasi sentuhan di ujung jari juga membuat warna mata rubah Hua Lingye menggelap. Jarinya agak enggan ditarik kembali. Begini sudah bagus. Mu Yao menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa dia hanya baik padanya karena racun api. Pada dasarnya mereka masih membencinya. Berpikir begitu, hati Mu Yao yang tadi bergejolak kembali tenang. Kau juga cepat makan. Sehari cuma makan 2 kali sebenarnya tidak punya tenaga, juga tidak bagus untuk pemulihan lukamu. Nanti kalau kondisi rumah membaik, harus menjamin nutrisi makan 3 kali sehari buat kalian. Sebenarnya aku sangat bertenaga, sangat mampu kok. Mendengar ini Mu Yao mengerjapkan mata, tidak mengerti maksudnya. Telinga Hua Lingye sedikit memerah, tidak tahu bagaimana menjelaskan. Menyadari pikiran kotor di hatinya sendiri, dia buru-buru menggelengkan kepala. Setelah makan, Hua Lingye kembali berubah menjadi wujud rubah, menggunakan ekornya untuk menggulung Mu Yao dengan hati-hati, bersiap pulang. Hua Lingye berjalan sebentar, merasakan Mu Yao duduk dengan sopan dan tidak memeluknya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Istri tuan boleh memelukku, kalau tidak aku harus mengontrol kecepatan." Mu Yao baru mengulurkan tangan memeluknya. Saat memeluknya, dalam hati Mu Yao berseru, bulu rubah ini sungguh terlalu nyaman. Tapi dia tidak tahu, saat dipeluk Mu Yao, Hua Lingye hampir tidak bisa berdiri tegak. Entah kenapa saat ini dia bisa merasakan dengan detail setiap inci tubuhnya. Rasa panas menyebar dari dalam tubuh, tapi dia harus menahannya, sampai-sampai tubuhnya agak gemetar. Mata rubahnya memancarkan warna merah liar yang memabukkan. Dia rindu untuk menempel padanya, jadi kecepatannya semakin lama semakin cepat. Mu Yao tentu saja tidak menyadari hal ini. Dia takut jatuh jadi hanya bisa memeluknya erat. Tanpa sadar gesekan itu membuat seluruh tubuh Hua Lingye memerah. Untungnya bulu rubah merahnya menutupi rona panas itu. Saat mereka sampai di rumah, Wen Nancy dan Xiao Jihan sudah kembali membawa hasil buruan. Hanya saja saat Wen Nancy melihat Mu Yao memeluk erat Hua Lingye, di dasar hatinya muncul rasa sesak yang aneh. Terutama melihat tatapan Hua Lingye, itu seperti sedang birahi. Jadi dia buru-buru maju dan menurunkan Mu Yao. Istri tuan sudah kembali. Kali ini keluar apakah lelah?
Mu Yao yang tenggelam dalam kelembutan mereka, sedikit mundur ke belakang. Wen Nancy melihat gerakan menghindar itu, matanya menunjukkan ekspresi kecewa dan kehilangan. Hal segini tidak membuatku lelah. Aku memetik beberapa tanaman obat, jemur dulu di halaman sebentar. Nanti bisa diracik jadi kantong obat. Melihat tepung ubi jalar sudah mengendap lagi, Wen Nancy menggunakan kekuatannya untuk menyedot semua air di dalam gentong, hanya menyisakan tepung ubi jalar bersih di dasar gentong. Mu Yao teringat kekuatan elemen api Hua Lingye. Dia menoleh padanya. Siapa sangka saat ini Hua Lingye memang sedang menatapnya. Saat dia menoleh, langsung bertatapan dengan mata memikat Hua Lingye. Istri tuan butuh aku bantu apa? Itu, bisa keringkan tepung ini, seperti perasaan dijemur kering begitu. Ini gampang. Dia mengendalikan kekuatan elemen api, dengan cepat mengeringkan tepung ubi jalar itu. Istri tuan, begini boleh. Mu Yao meraba tepung ubi kering itu. Ya, begini sangat bagus. Malam ini aku buatkan bihun ubi jalar untuk kalian makan. Saat ini Xiao Jihan melihat dua orang yang mengelilingi Mu Yao, di hatinya muncul perasaan aneh. Malam itu Mu Yao memasak satu meja penuh hidangan lagi. Hanya saja ketiga pria ini ekspresinya aneh. Wen Nancy menatap jari Mu Yao dengan sedih. Tangan istri tuan sampai kena panas. Mulai sekarang istri tuan tinggal perintah saja biar kami yang kerjakan. Tidak apa-apa, luka panas segini tidak sakit sama sekali. Dia juga tidak punya kebiasaan bergantung pada orang lain. Lagi pula saat masak tadi semua orang juga ikut bantu. Mendengar ini, ketiga orang itu tampak melamun, merasakan perubahan aura halus pada Mu Yao. Ekspresi mereka berubah, membawa sedikit aura menjaga jarak. Awalnya semua merasa makanan sangat lezat, tapi merasakan Mu Yao agak tidak senang, mereka tidak bicara apa-apa lagi. Setelah kenyang, semua orang berebut membereskan mangkuk. Wen Nancy segera mendatangi Mu Yao. Maaf, saat makan tadi aku tidak seharusnya bicara begitu. Tidak, aku sungguh tidak marah. Wen Nancy bertanya dengan pelan. Jawaban Mu Yao juga sangat normal. Tapi Wen Nancy merasa Mu Yao memasang dinding di sekelilingnya, memisahkan semua orang di luar, membuatnya ingin mendekat tapi tidak ada cara. Xiao Jihan melihat sebentar, merasa bosan lalu kembali ke kamar. Hua Lingye mencari pekerjaan di halaman, mengambil kain lap mengelap kusen pintu. Mu Yao sibuk sebentar membuat 4 kantong pengusir serangga. Ini 3 kantong obat pengusir serangga untuk kalian. Taruh di kepala tempat tidur malam hari, jadi tidak akan digigit nyamuk. Melihat kantong obat yang disodorkan, ekspresi Wen Nancy agak rumit. Terima kasih istri tuan. Tidak perlu sungkan, kalian sehari-hari merawatku dengan sepenuh hati, aku melakukan ini bukan apa-apa. Perawatan itu timbal balik, tidak ada yang namanya seharusnya atau tidak seharusnya. Cuma berharap kalian nanti juga bisa mengingat hal kecil yang kulakukan ini, jangan sampai nanti berbalik menyerangku saja. Di dasar mata Wen Nancy terlintas kesedihan. Dia tahu Mu Yao masih khawatir mereka akan menyakitinya. Hua Lingye di samping mendengar kata-kata ini, hatinya terasa seperti tertindih batu. Malam hari saat tidur, tiba-tiba Mu Yao mencium aroma yang familiar. Begitu membuka mata, dia melihat rubah merah api duduk di tepi tempat tidur. Hua Lingye, malam-malam tidak tidur, sedang apa duduk di sini? Bukankah mereka semua menghindarinya? Mu Yao tidak menyangka akan ada orang yang muncul di kamarnya tengah malam. Selanjutnya Hua Lingye menyipitkan mata rubahnya, menatap Mu Yao dengan serius. Begitu melihat rubah jahat itu, Mu Yao secara refleks bangun dan mundur ke bagian dalam tempat tidur, mundur sampai tembok, memberi jarak yang lebar dengannya. Melihat gerakan Mu Yao, hati Hua Lingye ternyata merasa terluka. Mata rubahnya menunjukkan ekspresi sedih. Istri tuan menganggapku monster menakutkan begini. Dia bahkan belum mendekat. Jika dulu, tidak perlu mereka melakukan apa-apa, Mu Yao pasti sudah langsung menempel. Sekarang malah, tentu dia tahu dia bukan dia yang dulu,
jadi berbeda. Sekarang dia justru berharap Mu Yao mau menempel padanya. Kemudian Hua Lingye melengkungkan mata rubahnya, dengan nada menggoda dia berbisik. Aku adalah suami bis milik istri Tuan. Khawatir pada istri Tuan, ingin menjaga malam untuk istri Tuan. Hua Lingye juga tidak tahu kenapa, malam ini saat berbaring dia tidak bisa tidur. Isi kepalanya penuh dengan bayangan Mu Yao. Bahkan bayangan saat dia muncul di alam spiritualnya. Perasaan menempel erat itu membuat tubuhnya panas. Mu Yao menatap Hua Lingye dengan tatapan aneh. Menurut ingatan pemilik asli, ini hal yang belum pernah terjadi. Jadi dia curiga Hua Lingye tidak beres. Kau tidak takut aku melakukan sesuatu padamu malam-malam? Atau meskipun ketahananmu bagus, kalau aku berikan obat bius jenis itu padamu bagaimana? Dulu pemilik asli memang memberi Xiao Jihan obat seperti itu, dan khasiatnya lumayan kuat. Mu Yao mengira kata-kata ini akan menakuti Hua Lingye. Tak disangka mata rubah Hua Lingye malah menunjukkan ekspresi penuh harap. Rubah jahat itu perlahan mendekati Mu Yao, menunduk menatapnya, dan berkata dengan suara serak namun elegan. Sebenarnya istri Tuan tidak perlu memberi obat, aku bisa menjadi milik istri Tuan. Mendengar jawaban seperti itu, Mu Yao membelalakkan mata kaget. Dia buru-buru mengambil selimut kulit hewan di samping untuk membungkus dirinya. Saat ini tidak peduli lagi soal panas. Siapa sangka rubah jahat ini sama sekali tidak main sesuai aturan. Apa otaknya rusak? Itu, tapi tubuhku sekarang belum bisa melakukan apa-apa. Dia sama sekali tidak punya persiapan mental, oke. Dia takut Hua Lingye langsung main terjang. Menurut ingatan pemilik asli, antara suami bis dan istri Tuan dalam kondisi normal, biasanya tidak sabar untuk berguling di ranjang. Sepertinya bisman jantan punya hasrat yang lebih kuat dalam hal itu dibanding pria normal. Hua Lingye melihat reaksinya, melihat wajahnya yang memerah. Meskipun agak kecewa, tapi dalam hati juga merasa lucu. Istri Tuan yang sekarang benar-benar sangat polos. Dia jadi semakin ingin. Tapi Hua Lingye menekan jakunnya, menahan hasrat di hatinya. Dia mendekat, menunduk di telinganya, dan berkata dengan nada memikat. Istri Tuan jangan takut. Tanpa izin istri Tuan, Lingye tidak akan melakukan apa-apa. Hanya saja aku khawatir akan ada binatang mutasi muncul, jadi memutuskan menjaga istri Tuan di kamar. Dengan begitu istri Tuan bisa tidur dengan tenang. Mu Yao mendongak melihat ekspresi Hua Lingye. Melihat sikapnya tadi, sepertinya dia juga cuma sengaja menggodanya. Atau mungkin demi menekan racun api dan menyembuhkannya. Maka Mu Yao menatap Hua Lingye dengan tatapan memaklumi. Kalau begitu kau yang repot ya. Dia juga tidak khawatir apa-apa. Dengan wajahnya ini serta perbuatan yang dilakukan sebelumnya, aneh kalau mereka tertarik padanya. Jadi dia tidak perlu khawatir terjadi apa-apa tengah malam. Ada yang jaga malam, dia malah bisa tidur tenang. Saat ini Mu Yao berbaring dengan tenang. Mungkin karena benar-benar rileks, tak lama kemudian dia tertidur. Hua Lingye mendengar napasnya yang teratur, menghela napas tak berdaya. Benar-benar tenang ya, secepat ini sudah tidur. Cahaya bulan dari luar masuk ke dalam kamar, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan cahaya yang indah. Terutama saat dia tidur menyamping, memperlihatkan separuh wajah samping yang sempurna, cantiknya membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan. Seperti kerasukan setan, ekor rubah Hua Lingye bergerak maju perlahan, melilit dan ingin membelitnya. Pemandangan ekor yang melilit itu disertai dengan mata rubahnya yang memancarkan hasrat kepemilikan yang kental. Tepat pada saat itu, tiba-tiba muncul hawa dingin di dalam ruangan. Hua Lingye secara refleks menyerang, tetapi langsung berhadapan dengan Wen Nancy. Serangan Hua Lingye tidak ditarik, dia hanya menyipitkan mata rubahnya. Wen Nancy, apa yang kau lakukan di sini? Wen Nancy menatap Mu Yao yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, lalu merendahkan suaranya. Kalimat itu seharusnya aku yang bertanya. Tengah malam tidak tidur, lari ke sini untuk apa? Wen Nancy biasanya memberikan kesan lembut seperti batu giok,
tetapi saat ini di sekujur tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusuk, bahkan menunjukkan aura tajam yang siap bertarung kapan saja. Hua Lingye mengangkat alis, mata rubahnya tersenyum, lalu dia menyibakkan rambut panjangnya yang halus, berkata dengan nada malas dan santai. Sebagai suami, tentu saja aku datang untuk menemani istri Tuan. Sesuai aturan, hari ini istri Tuan juga milikku, bukan? Tatapan lembut Wen Nancy seketika menjadi gelap, memancarkan aura berbahaya. Kau mau melakukan apa? Hua Lingye tersenyum tipis, seluruh tubuhnya memancarkan aura malas. Tidak melakukan apa-apa, hanya ingin menyerahkan diri kepada Tuan. Sayang sekali, tadi istri Tuan terlihat sangat tidak mau dan menolak. Wen Nancy menatap Hua Lingye dengan tajam. Pagi ini dia belum seperti ini. Kemudian mata Wen Nancy berkilat. Apa yang terjadi di hutan hari ini? Apa kau memaksanya melakukan sesuatu? Wen Nancy tahu Bisman rubah ekor 9 terlahir bisa menggunakan sihir pemikat dan paling pandai memanipulasi hati orang. Namun entah mengapa, begitu Wen Nancy membayangkan terjadi sesuatu pada Mu Yao yang tidak dia ketahui, jari-jarinya gemetar dan dadanya terasa sakit seperti tertusuk. Aura seluruh tubuhnya yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi agak suram dan cemas. Namun si rubah tidak mau kalah. Mata rubahnya bergerak pelan, dia berkata dengan suara berat. Wen Nancy, dia juga istri tuanku. Apakah apa yang aku lakukan dengannya perlu dilaporkan padamu? Namun pada detik berikutnya, niat membunuh di sekitar Wen Nancy melonjak menjadi hawa dingin yang membekukan. Jangan berisik sampai istri Tuan bangun. Keluar kita bertarung. Hua Lingye menoleh menatap sekilas Mu Yao yang tertidur pulas, lalu dengan enggan berjalan keluar pintu. Namun begitu keluar pintu, terlihat jari Wen Nancy bergerak. Dalam sekejap, di depan Hua Lingye muncul tak terhitung banyaknya duri es yang mengarah tepat padanya. Wen Nancy tampak siap menyerang dengan aura dingin yang mematikan. Hua Lingye, aku peringatkan kau, jika kau tidak mencintainya, jangan memprovokasinya, dan jangan berpikir untuk melukainya sedikitpun. Dia sangat tahu rubah merah ekor 9 terlahir bisa menggunakan sihir pemikat dan paling pandai memanipulasi hati. Wen Nancy khawatir dia akan menggunakan sihir pemikat pada Mu Yao. Saat makan terakhir kali, tatapan istri Tuan yang bingung dan sedih begitu jelas. Juga saat dia memberikan kantong obat pengusir serangga dan mengucapkan kata-kata perpisahan itu, Wen Nancy tahu istri Tuan sebenarnya sangat tidak mempercayai mereka, bahkan merasa mereka akan melukainya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi dia benar-benar bisa menjamin dirinya tidak akan melukainya sedikitpun. Dia juga tidak akan membiarkan orang lain melukainya sedikitpun. Hua Lingye seolah terprovokasi oleh kata-kata ini. Di sekelilingnya tiba-tiba menyala api yang membara. Mata rubahnya yang melengkung menggoda kini membawa kemarahan merah. Wen Nancy, kau bicara sembarangan apa? Bagaimana mungkin aku melukai istri Tuan? Belum selesai bicara, Hua Lingye melepaskan banyak bola api yang melayang di udara, bersiap bertarung dengan Wen Nancy. Wen Nancy juga tidak mau kalah. Dia melambaikan tangannya yang besar, memasang lapisan pelindung di sekitar kamar Mu Yao untuk memastikan dia bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian dia berkata dengan suara dingin. Lalu apa yang mau kau lakukan tadi saat dia tidur? Wajah Hua Lingye memerah, dia mau tidak mau menjelaskan. Aku cuma mau memeluknya, tidak berniat melakukan apa-apa. Meskipun saat itu rubah memiliki keinginan yang tak terkendali terhadap istri Tuan, tapi dia benar-benar tidak berpikir untuk melakukan apa-apa saat istri Tuan tidur. Cuma memeluk dan menggesek-gesekkan diri, masa tidak boleh? Namun detik berikutnya Hua Lingye sadar ada yang tidak beres. Wen Nancy, kau aneh. Dulu apapun yang kita lakukan pada istri Tuan, reaksimu tidak pernah sebesar ini. Kenapa sekarang aku mendekati istri Tuan, kau malah tidak senang? Tatapan Wen Nancy meredup. Dia yang sekarang sudah berbeda. Ekspresi Hua Lingye terhenti. Kau juga tahu dia berbeda dari yang dulu. Wen Nancy melihat kondisi mental Hua Lingye.
Aura racun api di tubuhmu sudah jauh melemah. Istri Tuan menyisir kekacauan di lautan spiritualmu. Hua Lingye tahu Wen Nancy cerdas. Tapi asal-usul dan kemampuan Wen Nancy bahkan mereka pun tidak bisa menebaknya. Dulu dia malas mengurusi banyak hal sehingga tidak menonjolkan diri, tapi sekarang dia mulai menunjukkan taringnya. Benar, istri Tuan menghilangkan sebagian racun apiku. Aku pun merasa sangat tidak masuk akal. Jadi karena dia begitu baik, mana mungkin aku melukainya sedikit pun. Wen Nancy, istri Tuan yang sekarang bukan istri Tuan milikmu seorang. Dan aku juga akan melindunginya dengan baik. Lagi pula saat Mu Yao menyisir kekuatan spiritualnya, dia pernah melihat wujud Mu Yao di dalam lautan spiritualnya, jadi dia bisa yakin dia bukan orang yang sebelumnya. Hanya saja hal semacam ini tentu tidak akan dia ceritakan keluar. Mendengar perkataan Hua Lingye, Wen Nancy baru menarik kembali kekuatannya. Mereka berdua tidak jadi berkelahi. Tapi kemudian Hua Lingye menoleh menatap Wen Nancy dengan tatapan menyelidik. Wen Nancy, apakah kau tahu hal lain lagi? Hua Lingye ingat Wen Nancy dibawa oleh ayahnya ke kota kerajaan Bis untuk menjadi suami Bis Mu Yao. Apa yang dipesankan kepala keluarga padanya saat itu, dan juga asal-usulnya, tidak ada yang tahu. Wen Nancy tidak menjawab, hanya menyipitkan mata. Mei Qingchen dan Shen Xian masih belum kembali. Mereka memiliki teknik rahasia untuk menahan kontrak suami Bis, juga orang-orang dari kota kerajaan Bis. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa pada istri Tuan? Kita harus waspada. Mendengar ini, mata rubah Hua Lingye menunjukkan ekspresi serius. Dia membuka mulut. Hari ini ada 3 pembunuh datang ke hutan mencoba membunuh istri Tuan. Orang-orang itu adalah bawahan Jiang Mochuan. Mendengar nama ini, tatapan lembut Wen Nancy menjadi dingin, seketika dipenuhi niat membunuh. Jiang Mochuan, calon pewaris keluarga, pria tertampan nomor 1 di kota kerajaan Bis yang paling terkenal. Sekaligus salah satu dari 5 suami yang diceraikan saat Mu Yao diasingkan. Dulu istri Tuan melakukan banyak hal gila demi dia. Dikatakan hubungan suami istri itu abadi, tidak disangka dia malah mengirim pembunuh untuk membunuh istri Tuan. Sungguh hati yang kejam. Mengatakan itu, Hua Lingye tiba-tiba tersenyum. Begini juga bagus. Mulai sekarang istri Tuan tidak punya hubungan apapun lagi dengannya. Tapi kemudian dia teringat sesuatu. Yaitu tempo hari saat dia masuk kamar menyuruh istri Tuan menulis surat cerai, istri Tuan menyetujuinya. Saat itu dia juga mengungkit soal kekasih hati istri Tuan di kota kerajaan Bis, tapi ekspresi istri Tuan datar, sepertinya sama sekali tidak peduli. Jika begitu, baguslah. Wen Nancy berkata dengan nada elegan. Di jalan pengasingan, pembunuh yang datang juga orang-orangnya. Tidak ada yang aneh. Dia berada di kota kerajaan Bis, tidak bisa menjangkau tempat ini. Pembunuh-pembunuh itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang kau khawatirkan adalah Mei Qingchen dan Shen Xian. Karena kedua orang ini sekarang secara nama masih suami Bis istri Tuan, ikut datang ke suku ini, tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya. Jika kedua orang ini berniat membunuh, akan sulit ditangani. Hua Lingye berkata, kalau begitu kita harus waspada, dan juga menyuruh istri Tuan waspada. Tapi si rubah jahat tiba-tiba berhenti, lalu tersenyum mengejek diri sendiri. Mereka adalah suami Bis istri Tuan. Mendekati istri Tuan adalah hal yang wajar. Menyuruh istri Tuan waspada terhadap mereka sungguh tidak meyakinkan. Si rubah jahat sekarang justru berharap suami Bis di sisi istri Tuan semakin sedikit semakin baik. Rasa kepemilikan sialan ini tidak bisa dikendalikan. Pada saat yang sama, Xiao Jihan sedang bermeditasi di dalam kamar untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya dia bisa menutup panca inderanya, tapi dia tanpa sadar mendengarkan keributan di luar. Setelah selesai mendengarkan, dia menghela napas. Perhatiannya benar-benar tidak bisa fokus. Di benaknya juga muncul bayangan Mu Yao. Masih ingat dia pernah berkata satu kalimat di malam hari. Dia bilang, kalian baik padaku, aku sebagai istri Tuan juga ingin baik pada kalian.
Perawatan itu timbal balik, tidak ada yang namanya seharusnya atau tidak seharusnya. Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Pemikiran yang tertanam kuat dalam diri mereka selama ini adalah suami bis harus merawat istri tuan dengan baik. Sedangkan sebagai istri tuan, betina hanya perlu menikmati hidup. Bahkan ada istilah, jauhkan betina dari dapur, karena tidak ada betina yang mau masuk dapur demi suami bis. Kalaupun ada betina yang mau, dia takut akan ditertawakan orang. Tapi Mu Yao justru mau masuk dapur untuk memasak. Xiao Jihan memejamkan mata dan menghela napas. Dia merasa sejak memakan makanan enak itu, hatinya agak kacau, tidak bisa tenang untuk berkultivasi. Dan pada saat ini, pemikiran ketiga orang itu semuanya mengalami perubahan halus. Namun Mu Yao tidak tahu perubahan pada ketiga orang itu. Tidur kali ini sangat nyenyak, rasanya seperti berendam di air panas. Keesokan paginya saat bangun dan membuka pintu, dia melihat Xiao Jihan berdiri di pintu menunggu untuk membantunya mandi. Mu Yao agak tidak berdaya, hanya bisa memanggil Wen Nanxi dan Hua Lingye bersama. Mulai sekarang aku bisa menuang air dan mencuci muka sendiri. Kalian tidak perlu melayaniku seperti ini. Wajah cantik Xiao Jihan menjadi sedikit pucat. Dia menunduk karena terbiasa. Maaf, aku yang tidak merawat istri tuan dengan baik. Ini salahku, mohon istri tuan menghukum. Menurut kebiasaan, jika Mu Yao tidak puas, dia akan menyiksa mereka semua. Mu Yao melihat sosoknya, seharusnya dia menjadi pria cantik yang mulia dan tak tersentuh debu duniawi, tapi kini telah dilatih hingga tidak punya temperamen sedikitpun. Dalam hati dia merasa kagum sekaligus sedih. Kemudian dia merasa pusing dan buru-buru menjelaskan. Bukan begitu, kau tidak perlu begini, juga tidak perlu minta maaf. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. Orang seindah lukisan diubah menjadi seperti ini oleh pemilik asli, masih harus terus minta maaf, sungguh menyia-nyiakan ciptaan Tuhan. Kemudian Mu Yao melembutkan suaranya dan melanjutkan. Itu, sebenarnya aku tidak terbiasa, kalian sibuklah dengan urusan kalian masing-masing. Tidak perlu setiap hari berputar di sekelilingku. Cuci muka dan sikat gigi saja harus ditatapi, itu sangat tidak nyaman. Saat ini Xiao Jihan dan dua orang lainnya berdiri di samping agak terpaku. Benar-benar saat sampai pada titik di mana tidak ada yang perlu mereka kerjakan, mereka justru merasa diri mereka sangat tidak berguna. Setelah sarapan, Hua Lingye dan Wen Nanxi bertugas pergi berburu. Xiao Jihan tinggal di rumah menjaga Mu Yao. Hua Lingye menatap Mu Yao dan berkata, istri tuan jika pergi ke hutan harus hati-hati. Dia sebenarnya ingin menemani di sisi istri tuan, tapi istri tuan punya lebih dari satu suami bis. Dia hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan paling awal. Awalnya aturan ini dibuat karena semua orang tidak mau merawat Mu Yao di sisinya, tapi juga tidak bisa membiarkannya mati sendirian, jadi mereka hanya bisa bergilir. Sekarang rasanya malah agak tidak enak. Mu Yao menggelengkan kepala. Aku hari ini tidak ke hutan. Di rumah masih banyak pekerjaan, aku diam di suku saja. Mendengar perkataan ini, Wen Nanxi dan Hua Lingye langsung merasa lega. Tapi yang tidak mereka tahu, di dalam suku justru akan ada bahaya yang lebih besar. Xiao Jihan tanpa ekspresi menoleh ke belakang sekilas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Namun saat mereka bersiap berangkat, Mu Yao menahan si rubah jahat. Oh iya, rubah jahat. Bukan, Hua Lingye. Obat yang kuracik sebentar lagi matang. Kau minum dulu baru pergi berburu ya. Itu obat untuk menekan racun api. Minum setiap pagi dan malam. Setelah 1 bulan, racun api bisa hilang separuh. Tanaman obat yang dipetik di lembah kemarin kebetulan ada yang untuk menangani racun api. Ditambah lagi kali ini dia menggunakan air mata air spiritual ruang dimensi untuk merebus obat, khasiatnya akan lebih baik. Ekspresi si rubah jahat menjadi cerah, mata rubahnya melengkung memikat semua makhluk hidup. Istri tuan, kau baik sekali padaku. Dia mengira kemarin Mu Yao hanya bicara saja.
Mu Yao tidak tahan dengan tatapan rubah jahat seperti ini, dia menunduk dan matanya bergerak gelisah. Di jalan pengasingan kalian berusaha sekuat tenaga melindungiku, wajar jika aku baik pada kalian. Tubuh kalian pulih dalam 3 bulan ini, juga bagus agar bisa melindungiku dengan lebih baik. Namun kemudian ekspresi Hua Lingye terhenti, matanya menjadi agak suram karena dia tidak ingin mendengar kata-kata 3 bulan itu. Jika istri tuan terus seperti ini, setelah 3 bulan pun dia tidak akan mau pergi bagaimanapun caranya. Mu Yao mengabaikan ekspresi si rubah jahat, menunduk merebus obat dengan panci tanah liat, lalu membiarkan Hua Lingye menggunakan kekuatan apinya untuk mengontrol. Wen Nancy sudah pergi berburu lebih dulu. Xiao Jihan mulai membereskan rumah dan memasak air. Dia orang yang cekatan, tidak pernah diam. Aura tubuhnya mulia dan lepas dari keduniawian, tapi saat bekerja dia sangat teliti dan gesit. Si rubah jahat saat mengontrol api obat, terus tak tahan melirik Mu Yao. Melihat Mu Yao yang sibuk, sinar matahari pagi jatuh di tubuhnya, membuatnya terlihat hangat dan lembut. Entah mengapa, hati Hua Lingye saat ini merasakan kepanikan sesaat, karena dia takut kehilangan. Takut kehilangan sosok terbaik yang ada sekarang. Kemudian dia berkata pelan, "Istri tuan, kantong pengusir serangga yang kau berikan semalam benar-benar bagus. Dulu ada orang suku yang saat pasar kota membeli kantong pengusir serangga seharga 100 koin emas tembaga, tapi tidak mempan." Mendengar ini, ekspresi Mu Yao berubah. Dia menatap Hua Lingye. "Pasar kota." Hua Lingye menjelaskan dengan lembut. "Ya, kota terdekat dari suku kita, kota Beihan, mengadakan pasar setiap bulan. Orang-orang dari banyak suku di sekitar akan membawa barang ke pasar untuk bertransaksi." Mendengar ini, ekspresi Mu Yao langsung kaget. 1 kantong pengusir serangga 100 koin emas tembaga. Semahal itu. 1 jin, 500 ger, daging hewan liar hanya butuh 20 koin tembaga. 1 telur ayam hutan hanya 1 koin tembaga. 100 koin tembaga. Hua Lingye mengangguk. "Ya, memang harganya segitu. Harga obat-obatan relatif mahal." Mata Mu Yao berbinar mendengar ini. Kalau begitu apakah dia bisa membuat beberapa kantong obat pengusir serangga untuk dijual di pasar? Dengan begitu dia bisa mendapat lebih banyak koin emas. Menurut ingatan pemilik asli, di kota Beihan ada banyak toko dan barang dagangan. Dia ingin membeli beberapa keperluan sehari-hari. Dia juga ingin mencari pandai besi untuk menempa wajan besi, ceret air, dan barang lainnya. Sebelumnya dia tidak berani bermimpi karena barang-barang semacam itu terlalu mahal. Pasar terdekat berikutnya masih ada waktu setengah bulan lagi. Dalam setengah bulan ini dia bisa menyiapkan banyak barang. Setelah obat Hua Lingye matang, Mu Yao ingin membantunya menuangkannya. Si rubah jahat buru-buru berkata, "Istri tuan hati-hati panas. Aku tidak takut panas, biar aku sendiri saja." Xiao Jihan melihat adegan 2 orang yang bercanda tawa itu, hatinya merasakan perasaan aneh. Tapi mengingat hal-hal yang pernah dilakukan Mu Yao, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap. Masih tidak boleh mudah mempercayainya. Tapi selanjutnya Mu Yao dibuat kaget. Terlihat Hua Lingye meminum obat itu. Gluk, gluk, gluk. Langsung habis semua tanpa berhenti sedikit pun. Mu Yao melihat ekspresi tenang si rubah jahat dan merasa agak ngilu. Obat ini dia yang meracik, tentu dia tahu betapa pahitnya obat ini. Tidak disangka si rubah jahat bahkan tidak mengerutkan kening sedikit pun. Kemudian dia berpikir sebentar, lalu mengeluarkan beberapa butir gula batu dari ruang dimensi dan mengulurkan tangan. Si rubah jahat secara naluriah mengulurkan tangan. Mu Yao meletakkan gula batu di tangannya. "Ini permen, kau emut di mulut, sambil lumer bisa menghilangkan rasa obat." Hua Lingye memasukkannya ke mulut. Sesaat kemudian dia merasakan rasa manis yang tak terlukiskan menyebar di dalam mulut. Rasa manis ini seolah mengalir masuk ke dalam hati. Sangat manis. Mu Yao tertawa kecil. Dengan begini obatnya tidak pahit lagi. Mendengar kalimat ini,
mata rubah si rubah jahat seketika dilapisi lapisan air. Mu Yao melihat pria di depannya tiba-tiba merasa agak canggung. Rubah kecil ini tumbuh besar disiksa dan dikendalikan oleh racun api, tidak pernah ada yang peduli apakah obat yang dia minum pahit atau tidak, juga tidak pernah ada yang memberinya yang manis-manis. Di balik kabut air itu, matanya membawa tatapan lembut. Istri Tuan sungguh sangat baik. Mu Yao melihat tatapan matanya yang berkaca-kaca, dalam hati berpikir, dia tidak mungkin tersentuhkan. Kalau begitu, setelah 3 bulan dia bebas, seharusnya dia tidak akan membunuhnya, kan? Mu Yao pun merasa lega. Si rubah jahat terlihat sombong dan sulit diatur, tapi sebenarnya dia tidak pernah merasakan kehangatan sejak kecil. Jadi dia merasa berdamai dengan Hua Lingye dan memberinya banyak kehangatan seharusnya ampuh. Hua Lingye tentu saja tidak tahu isi hati Mu Yao. Saat ini dia menatap lekat Mu Yao, mata rubahnya memerah, berbisik dengan suara serak. Istri Tuan, kedepannya terus begini ya, boleh. Gerakan Mu Yao mendongak terhenti, bertanya bingung. Apanya yang begini? Istri Tuan jangan berubah kembali seperti dulu, boleh. Mu Yao sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa alasan dia berpindah ke benua bis ini. Maka dia bertanya pada sistem spasial. Sistem, apakah jiwa pemilik asli masih ada? Tuan rumah, jiwa pemilik asli bermasalah. Tapi sekarang sudah musnah sepenuhnya. Karena tubuh ini sebenarnya memang milik tuan rumah, hanya saja sekarang kembali ke jalur yang semestinya. Jadi mulai sekarang semuanya adalah tuan rumah. Tuan rumah juga tidak perlu khawatir akan terjadi perubahan apa-apa. Mu Yao mendengar perkataan ini tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi belum sempat dia berpikir banyak, dia merasakan telapak tangannya agak sakit. Mendongak, dia melihat Hua Lingye dengan mata berkaca-kaca. Saat ini tatapannya membawa ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya. Istri Tuan akan terus ada, kan? Si rubah jahat benar-benar agak panik. Dia tidak mau menghadapi istri Tuan yang dulu itu. Tenang saja, tidak akan berubah kembali ke masa lalu. Hua Lingye melihat senyum di wajah istri Tuan, hatinya merasakan rasa manis. Entah itu rasa manis permen atau sebab lain. Setelah minum obat, Hua Lingye pergi berburu dengan berat hati. Kemudian Mu Yao lanjut sibuk, mulai mengupas gandum yang didapat kemarin. Tapi biji gandum di benua bis 2-3 kali lebih besar dari dunia kiamat, jadi relatif lebih sulit dikupas. Mu Yao mengupas sebentar lalu melirik Xiao Jihan, ingin meminta Xiao Jihan membantu. Tapi saat ini di rumah tidak ada si ular besar dan si rubah jahat. Dia benar-benar takut membuat Xiao Jihan marah dan langsung ditusuk oleh bilah es. Xiao Jihan sedang menumpuk kayu bakar. Meskipun bekerja dalam diam, dia tentu bisa merasakan tatapan Mu Yao. Dia menoleh melihatnya, tapi Mu Yao buru-buru menunduk pura-pura sibuk. Setelah beberapa kali begini, Xiao Jihan langsung bicara dengan suara rendah. Istri Tuan apakah ada perlu? Suara tiba-tiba itu membuat Mu Yao kaget. Tidak ada apa-apa, kayu bakar sudah aku belah dan tumpuk dengan baik. Tidak tahu apa lagi yang perlu dikerjakan, mohon instruksi istri Tuan. Xiao Jihan dengan aura mulianya merendahkan sikapnya sangat rendah. Pokoknya selama istri Tuan tidak berniat memberinya obat perangsang untuk menidurinya, dia bisa menghadapinya dengan terbiasa. Mu Yao menunjuk gandum di tanah. Itu, gandum-gandum ini, kalau begitu merepotkan Mu Ya. Menghadapi Xiao Jihan, Mu Yao secara naluriah agak menjaga jarak. Tidak repot. Mengatakan itu, dia diam-diam mundur selangkah agar dia tidak mengira Mu Yao mencari alasan untuk sengaja mendekatinya. Hanya karena pemilik asli yang paling ingin ditaklukkannya adalah Xiao Jihan. Aura dingin dan mulia di tubuhnya mirip dengan Jiang Mochuan yang disukai pemilik asli. Meskipun bukan dia yang melakukannya, tapi tubuh ini yang melakukannya. Jadi mengingat masa lalu itu dia merasa sangat malu. Xiao Jihan langsung menggunakan kekuatan es untuk mengendalikan biji gandum itu, dengan cepat memisahkannya dari kulitnya.
Namun tepat saat itu, tiba-tiba dari pintu terdengar suara tawa dingin. Dingin dan sejuk seperti salju jatuh dari langit, terdengar indah tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Mu Yao merasa tawa ini agak mengejek tapi juga terasa familiar. Dia mendongak melihat ke arah pintu. Terlihat seorang pria berbaju hitam yang sangat tampan berdiri di pintu. Indahnya tidak seperti manusia nyata, seperti bunga mawar yang mekar di malam gelap. Jubah ketat hitam, ikat pinggang giok putih. Rambut panjang sehitam tinta tergerai di belakang kepala, memiliki keindahan seperti lukisan tinta. Aura di sekelilingnya sangat mulia dan elegan. Tapi entah kekuatan apa yang dia lepaskan, di sekelilingnya seolah diselimuti kabut hitam, memberikan perasaan yang sangat menekan. Melihatnya, wajah Mu Yao seketika berubah. Melalui ingatan pemilik asli, dia tahu ini adalah salah satu dari 5 suami bisnya sekarang, Mei Qingchen. Wujud aslinya adalah binatang macan tutul hitam neter. Tapi sampai saat ini, pemilik asli bahkan belum pernah menyentuh ujung lengan baju Mei Qingchen. Seperti Hua Lingye, Wen Nanxi, dan Xiao Jihan sekarang memakai kulit binatang, tapi Mei Qingchen memakai jubah brokat yang sangat mewah. Mata Mu Yao bergetar, orang ini memberinya perasaan memiliki kekuatan yang sangat besar, tekanan yang dipancarkannya lebih kuat. Bahkan seperti iblis, saat menatapnya, matanya membawa kebencian yang ekstrim. Tuan rumah, kau harus hati-hati. Pemilik asli dulu ingin meniduri suami bis ini tapi tidak pernah berhasil, bahkan tidak bisa menyentuh bajunya sedikitpun. Dia marah dan ingin balas dendam, lalu membuang pedang kehidupan Mei Qingchen yang sangat penting ke jurang kematian di jalan pengasingan. Oh, ada lagi. Di jalan pengasingan Mei Qingchen terluka parah demi melindungi pemilik asli. Pemilik asli memanfaatkan saat dia koma karena terluka parah untuk meracuninya. Kali ini dia kembali pasti ingin membunuhmu. Mu Yao tahu pedang kehidupan, itu adalah senjata sakti yang menemani tuannya sejak kecil dan memiliki roh. Mu Yao mendengar sistem berkata begitu, wajahnya berubah, sudut mulutnya berkedut. Mati aku, mati aku. Pemilik asli benar-benar cari mati. Dia buru-buru ingin menyerap kekuatan elemen kayu di sekitar untuk meningkatkan kekuatannya, tapi tiba-tiba tertegun. Kekuatannya ternyata tidak berfungsi. Bibir indah Mei Qingchen yang seperti mawar melengkung sedikit, suaranya mengejek. Istri tuan ternyata masih mengingatku. Mengatakan itu, jari Mei Qingchen bergerak, mengeluarkan sebilah pedang. Hanya saja pedang ini membawa aura hitam, badan pedangnya terlihat rusak dan berkarat. Pasti pedang ini tidak asing bagi istri tuan, kan? Pupil mata Mu Yao mengecil melihat pedang itu. Melalui ingatan, dia tahu betapa bagusnya pedang ini dulu. Tapi sekarang kondisinya seperti terluka parah, juga terkikis oleh energi hitam. Secara logika, pedang ini sudah jadi pedang rongsokan. Mu Yao merasa sangat sayang. Sistem spasial berseru. Ya Tuhan, tuan rumah. Pedang sebagus itu dikikis jadi begini. Pedang kehidupan dan tuannya bisa saling merasakan. Mei Qingchen saat ini pasti sangat marah. Tuan rumah cepat sembunyi. Melihat ekspresi Mu Yao, mata Phoenix Mei Qingchen semakin diwarnai kegelapan yang haus darah. Sepertinya istri tuan ingat semuanya. Kalau begitu mari kita hitung hutang lama kita bersama. Mei Qingchen terlihat mau menyerang. Mu Yao ingin sembunyi di ruang dimensi, tapi detik berikutnya dia menemukan tidak bisa masuk ke ruang dimensi. Sistem spasial berkata dengan nada tak berdaya. Tuan rumah, kekuatan Mei Qingchen sangat kuat, dia menyegel tempat ini. Jadi tuan rumah tidak bisa sembunyi. Tapi tuan rumah tenang saja. Suami bis dan istri tuan punya kontrak perlindungan. Dia tidak bisa membunuh istri tuan. Namun Mu Yao menggelengkan kepala. Dia adalah Mei Qingchen, burung paruh tajam yang mau membunuhku sebelumnya bilang dia punya cara menahan kontrak. Namun tepat saat itu, Xiao Jihan berdiri menghalangi di depan Mu Yao. Mei Qingchen, kau tenanglah. Dia adalah istri tuan kita. Melihat Xiao Jihan yang menghalanginya,
ekspresi Mu Yao tertegun. Dia hampir lupa bahwa Xiao Jihan, atau bisa dibilang di kehidupan sebelumnya, dia tidak merasa Xiao Jihan akan melindunginya. Tidak disangka dia masih berdiri di depannya. Mu Yao menghibur diri, dia pasti takut Mu Yao mati dan melibatkannya. Gerakan tangan Mei Qingchen terhenti, menatap Xiao Jihan dengan tatapan aneh. Hanya sebatas nama, aku tidak mengakuinya sebagai istri tuanku. Xiao Jihan, kau benar-benar mau menghalangiku. Xiao Jihan tidak mundur setapak pun. Kekuatan es di tubuhnya muncul, memadat menjadi pisau es yang diarahkan ke Mei Qingchen. Mei Qingchen, kalau kau mau melukainya, langkahi dulu mayatku. Mei Qingchen dan Xiao Jihan sebenarnya tidak punya konflik apapun. Bahkan di jalan pengasingan mereka pernah bertarung bahu-membahu. Pusaran hitam di dasar mata Mei Qingchen semakin pekat. Xiao Jihan, jangan lupa apa yang dia lakukan pada kita semua sebelumnya. Di jalan pengasingan kita melindunginya sekuat tenaga, tapi apa yang dia lakukan saat kita terluka? Kau lupa, membiarkannya hidup hanya akan jadi bencana. Mu Yao melihat konfrontasi antara Xiao Jihan dan Mei Qingchen, ingin mengatakan sesuatu. Mei Qingchen, kau tenang dulu. Asalkan kau tidak menyerang, tidak membunuhku, aku bisa memutuskan hubungan denganmu. Dengan begitu kau bukan suami bisku lagi. Mendengar kata-kata ini, tatapan Mei Qingchen menjadi dingin. Kau dulu juga pernah bilang begitu. Kau pikir aku akan percaya lagi? Mu Yao mendengar ini, lalu melihat tatapannya yang seolah membeku menjadi niat membunuh yang nyata, dia tertegun. Sepenggal ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Dulu demi menipu kelima suami bis agar melindunginya di jalan pengasingan, pemilik asli memang bilang setelah sampai di suku akan memutuskan hubungan. Dia menggantung mereka, awalnya bersikap sangat baik, menipu mereka agar percaya, tapi saat mereka lengah, dia melakukan banyak hal yang tak termaafkan. Aduh, dia rasanya ingin menutup muka dan mencari lubang untuk sembunyi. Setelah benar-benar sampai di suku pengasingan, dia ingkar janji, bilang sama sekali tidak akan membebaskan mereka, malah menyiksa kelima suami bis lebih parah dan mencari cara untuk meniduri mereka. Pantas saja Mei Qingchen tidak mempercayainya saat dia bilang begitu. Mu Yao melihat matanya yang gila dan mengandung hawa dingin yang tajam, benar-benar berniat membunuhnya. Dan tatapan itu, seolah melihatnya sekilas saja sudah sangat menyakitkan mata. Xiao Jihan terus berdiri kokoh di depannya. Mei Qingchen, bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkanmu melukai istri tuan. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Begitu suaranya jatuh, pedang es dan hawa dingin di tubuhnya bergejolak di sekelilingnya. Mu Yao buru-buru bicara. Mei Qingchen, kali ini apa yang kukatakan tidak sama dengan yang dulu. Kau membunuhku tidak ada gunanya bagi kalian. Tapi belum sempat Mu Yao selesai bicara, aura pedang membawa kekuatan spiritual yang tajam melesat ke arah Mu Yao.